Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Dan hari ini kita akan baca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, di sini di dalam kitab Amsal 16 ayat 32 ini dikatakan tentang orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, sedangkan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan ini juga adalah tema pembacaan Alkitab kita. Nah, kalau kita berbicara tentang orang sabar, coba kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi sebagai orang Kristen kita harus sabar. Sabar dari segala sesuatu. Jangan pernah kita panas hati. Jangan kita tawar hati. Ketika kita mengalami suatu problema masalah hidup yang menghimpit dalam kehidupan kita, kita harus sabar. Karena orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya pasti akan ada pertolongan daripada Tuhan. Tidak ada orang yang sabar cepat mati. Ada orang bilang, oh ada orang yang terlalu sabar itu nyatanya kehidupannya pendek. Tidak semua, tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sabar di dalam Tuhan, otomatis kita mulai diuji dan diuji. Kalau orang ingin mau naik level, tentunya dia harus uji kesabarannya, uji ketekunannya. Makanya dikatakan lagi di dalam kitab Amsal 16 ayat 32 ini dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Coba kalau kita lihat, banyak orang yang tidak sabar, selalu dia suka segala sesuatu instan. Segala sesuatu yang dia peroleh harus tepat waktu. Dia tidak memperoleh dengan usahanya, dengan perjuangannya. Sehingganya orang bilang, oh tidak asik. Sabar itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai orang Kristen kita harus sabar. Setiap hari kita harus sabar. Kita harus tekun, bekerja dengan tekun. Orang bekerja dengan tekun, orang bekerja dengan sabar, pasti usahanya itu tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita sabar, kita harus banyak belajar tentang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Orang bekerja harus sabar. Tidak boleh dia putus asa, tidak boleh dia kurang hati. Dan di sini kalau kita buka di dalam kitab Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, jadi anggaplah suatu kebahagiaan ketika kita jatuh ke dalam pencobaan. Memang gampang bicara begitu. Pendeta, nyatanya kita ini so sabar, tetapi seringkali luar biasa ini godaan cobaan ini. Tetapi dikatakan saudara-saudaraku, anggaplah segala suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Selanjutnya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ujian dalam iman yang kita peroleh itu apa? Itu menghasilkan ketekunan. Makanya dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Bukan berarti kita baca-baca firman, hafal-hafal ayat firman. Tetapi kalau kita tidak menghasilkan iman, percuma.
Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Iman itu harus kita lakukan, wujud nyatakan dalam kehidupan kita, ortopraksia, cara hidup kita yang benar. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah-buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Berarti ketekunan kita menghasilkan buah. Orang yang mapan di dalam kehidupannya itu mesti belajar tahan uji, sabar, tidak boleh cepat gusar, tidak boleh cepat bosan. Tetapi orang yang berusaha sungguh-sungguh, dia akan memperoleh setiap jalan keluar. Orang yang berusaha sungguh-sungguh, ketika dia mengandalkan Tuhan, makanya dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan itu harus minta kekuatan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Berdoa berarti kita harus berdoa sungguh-sungguh, mengerjakan segala sesuatu dengan iman, percaya kita. Makanya doa itu sangat penting. Salah satu buah roh adalah kesabaran. Nah, di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Jadi kesabaran itu penting. Karena kesabaran adalah salah satu buah roh. Untuk mewujudkannya berarti kita harus sungguh-sungguh melakukannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan Yesus Kristus. Hendaklah kita sabar dan tunjukkanlah kasih itu dalam hal saling membantu. Jangan kita bekerja sendiri, kita melayani Tuhan. Kalau kita cuma melayani sendiri percuma. Kalau dalam satu keluarga, kalau kita bekerja sendiri, seorang ayah tidak membutuhkan seorang ibu, seorang anak tidak membutuhkan orang tua. Jadi dalam satu rumah tangga itu harus bekerja bersama-sama. Karena apa? Untuk mencapai satu kesuksesan, ternyata kerja tim itu penting. Tim itu bisa solid dalam melayani Tuhan. Tidak ada juga orang cuma tahu khotbah tetapi tidak ada pendoa. Jadi harus ada kerjasama, itu sangat penting. Coba Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu saling rendah hati. Nah, hendaklah kamu selalu rendah hati, berarti rendah hati, tidak sombong, tidak congkak. Lemah lembut, berarti harus bersikap lemah lembut. Dan sabar, kembali sabar. Jangan cepat gusar, berarti sabar. Segala sesuatu harus dikerjakan dengan kesabaran. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saling membantu satu sama lain, saling menolong ketika ada yang susah, kita harus membantu. Jangan kita membiarkan orang yang perlu kita bantu. Dikatakan kita harus membantu satu sama lain ketika teman kita mengalami kesusahan. Ketika teman kita mengalami goncangan iman, dia lemah iman, bagi yang beriman, yang kuat iman, harus apa? Membantu dia. Berikan kekuatan, berikan support, agar supaya dia lebih membangkitkan iman. Karena orang Kristen itu, dia harus hidup menurut kasih Kristus. Orang ini cuma berdasarkan kasih Yesus Kristus. Kita mengasihi, tetapi Allah lebih dulu mengasihi kita. Tunjukkanlah kasih itu dalam kehidupanmu. Jangan pernah kasihmu itu hilang dalam kehidupanmu. Sebab tanpa kasih kita tidak ada apa-apanya. Karena kasih adalah bagian dalam kehidupan kita manusia. Apa Tuhan mengatakan? Dikatakan dalam kitab Matius, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang terutama dan utama. Itu hukum kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Tetapi dikatakan juga, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mencintai sesama kita, mencintai teman-teman kita. Jadi wujud kasih itu adalah mengasihi sesama kita. Jangan kita egois. Kita harus hidup saling membantu antara satu dengan yang lain, memberikan dorongan, memberikan motivasi hidup yang baik, sehingga
teladan Kristus ada dalam kehidupan kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Seperti dalam kitab Roma 12 ayat 12. Sabar. Sabar. Karena apa? Orang bilang, oh, orang sabar itu memang luar biasa. Susah sekali kalau zaman sekarang. Kalau mau aduh, kalau nama orang Om Sabar ada. Tetapi mewujudkan akan kesabaran ini tidak gampang, tidak segampang dengan perkataan mulut kita. Tetapi kesabaran ketika kita mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka niscaya segala sesuatu itu Tuhan akan membuka setiap jalan kita. Orang yang sabar adalah orang yang bijaksana. Kata Amsal 14 ayat 17. Apa dikatakannya? Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana sabar. Kalau orang cepat naik darah, pemarah, tidak suka mendapat masukan dari kritikan orang lain, selalu masuk di telinga kiri, langsung masuk timbul dalam hati kebencian, muncul dalam hati marah, tidak senang dengan orang lain. Itu dikatakan dalam kitab Amsal adalah orang yang bodoh. Tetapi orang yang bijaksana, dia harus sabar. Bijaksana, pertimbangkan dulu. Ketika ada masukan orang lain, timbangkan dulu, sesuai enggak. Ketika ada masukan orang lain, ini cocok. Nah itu. Jadi orang yang sabar itu memadamkan perbantahan. Coba lihat orang yang tidak lekas sabar, seringkali ketika ada masukan cepat marah, cepat suka untuk suka untuk berdebat. Nah, dikatakan dalam Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Jadi orang marah itu membangkitkan pertengkaran, tidak suka menerima masukan-masukan dari orang lain. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah itu. Sabar bro. Sudah bro. Lebih baik kita harus sabar. Bro mesti sabar. Belajar dan belajar. Belajar rendah hati. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika diolok-olok, ketika dia diludahi, dia tidak membalas. Malahan apa kata Tuhan Yesus? Sudah ditinju, sudah dipukul. Nah, apa Tuhan Yesus katakan? Ya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena dia menunjukkan kasihnya kepada manusia. Kalau dia tidak tunjukkan kasih kepada kita manusia, tidak akan ada jalan keselamatan. Sebab jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di luar Yesus Kristus. Roma 9 ayat 10, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Keselamatan itu bukan cuma berbicara mengatakan bahwa kita adalah milik Yesus Kristus, tetapi keselamatan itu kau harus kerjakan dengan takut dan gentar. Keselamatan itu harus bagian dalam hidupmu, dan keselamatan itu harus nyata. Jangan keselamatan itu jauh dari kita. Kita mengatakan Tuhan, Tuhan, kita percaya padamu, tetapi jangan sampai Tuhan mengatakan apa? Jangan ada orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan. Tetapi justru orang yang berseru nama Tuhan, Tuhan, tetapi dia tidak melakukan daripada perintahnya Tuhan, ajaran Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan, akhirnya Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Ya, jangan sampai ke situ. Orang yang sabar harus belajar mengampuni orang lain dan berbuat kasih. Jadi harus berbuat baik, harus berbuat kasih. Itu wujud kesabaran. Kolose 3 ayat 13-14 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi kalau ada orang dendam terhadap dirimu, orang yang tidak suka denganmu, kau harus apa? Berbuat kasih terhadapnya. Lama-kelamaan dia, orang Manado bilang lama-lama dia pastiu, lama-lama dia lelah. Karena apa? Karena dia itu sudah
sudah menjadi bagian daripada kuasa kegelapan. Orang yang tidak lepas dalam kehidupannya, suka menjelekkan orang, membenci orang. Kehidupannya itu tidak tenang. Betul dia menang, betul dia mengalami kepuasan dalam dirinya, tetapi ingat, satu saat pasti akan ada balasan Tuhan. Nah, selanjutnya, kamu berbuat jugalah demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Berbuat kasih. Orang berbuat kejahatan, kau harus berbuat kasih. Hari ini dia bilang, kamu itu tidak ada apa-apanya. Contoh, Pak Ronald, dulunya hidupnya kotor. Rupa orang bilang begini, rupa sok alim, berbicara tentang firman Tuhan, tetapi dia dulu adalah orang tidak benar, orang jelek, orang yang jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi sebagai diri saya, ketika saya hidup di dalam Tuhan, saya sudah melepaskan semuanya. Saya hidup di dalam Tuhan. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika saya sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam Yesus Kristus, saya meninggalkan hal-hal yang jahat, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, menjadi seorang suami yang setia terhadap istri, menjadi seorang suami yang setia pada anak-anak. Terserah orang berkata apa. Ingat, vitamin orang Kristen adalah ketika orang hina vitamin rohani. Karena makanya dibutuhkan iman. Sehingga dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadilah buah-buah kebaikan, jadilah contoh, jadilah teladan di tengah-tengah orang banyak. Nah, dikatakan panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Kalau orang tinggi hati, apa dikatakan? Nah, coba lihat. Pengkhotbah 7 ayat 8 dikatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati, itu kata kita pengkhotbah. Nah, jadi kita harus belajar merendahkan diri kita, tetap mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hati-hati, karena coba lihat, terjadi perang di mana-mana, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kasih mulai tawar. Di dalam kitab Matius 24 sudah ada kasih sudah mulai tawar. Banyak orang membenci sesama manusia, anak membenci orang tua membenci anak, terjadi pembunuhan di mana-mana, kemerosotan sosial di mana-mana. Karena apa? Menjelang kedatangan Tuhan, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Coba kita lihat sekarang, terjadi perang di mana-mana. Israel melawan Palestina, Israel melawan Lebanon, Israel melawan Irak, Irak menyerang Iran. Jadi segala sesuatu ini sudah terjadi. Amerika dengan Inggris menyerang Houthi, menyerang Yaman. Terjadi ketegangan dunia, dan ini terjadi awal perang dunia ketiga. Terus kita mau kemana? Selain kita mengandalkan Tuhan. Di luar Tuhan Yesus tidak akan ada jalan. Karena jalan keselamatan, jalan satu-satunya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Makanya kita harus kembali ke firman Tuhan. Kembali ke firman Tuhan. Coba Yakobus 5 ayat 7-8 dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanamannya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Hati-hati, jangan sampai kita yang sudah mengenal Tuhan akhirnya kita tidak siap sedia. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Mari kita undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia masih memberikan kesempatan bagi kita agar supaya kita bertobat, kembali ke jalan yang benar. Kembalilah ke jalan yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah kita tawar hati. Waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus kita gunakan
sebaik-baiknya. Jangan kita terlalu terobsesi dengan keinginan dunia. Kau punya jabatan, silakan. Kau punya kekayaan, kau punya kehormatan, tetapi itu hanya sementara. Kau punya kekayaan di mana-mana, tetapi ketika kau mati, ukuran tanahmu adalah 2x1 kuburan. Tetapi ketika kau mengandalkan Tuhan, janji Tuhan pasti akan diberikan bagi setiap orang yang taat, yang takut akan Dia, berserah kepadanya. Yesus mencintaimu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukalah hatimu. Tuhan mengetuk pintu hatimu agar supaya kau membuka selebar-lebarnya, mengundang Yesus masuk dalam hidupmu, dan kau mulai hidup sesuai dengan jalan, karena Yesus mencintaimu. Tuhan Yesus tidak meninggalkanmu. Bagi mereka yang tidak percaya akan Tuhan Yesus, mari buka hatimu, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kesempatan yang Tuhan berikan, Dia masih merindukanmu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus bukan cuma milik satu agama, bukan milik agama Kristen saja, tetapi seluruh agama. Tuhan Yesus bukan milik satu bangsa saja, bangsa Yahudi, tetapi milik semua bangsa. Karena waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, kemudian orang yang menguasai diri itu penting. Nah, menguasai diri artinya mampu mengendalikan lidah. Bantahan yang terlalu cepat membawa pada kehancuran. Coba kita buka Amsal 13 ayat 3, dikatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi di sini menguasai diri artinya mampu mengendalikan lidah. Orang bilang jangan Carlota. Itu. Jadi belajar untuk menguasai lidah kita. Perkataan kita harus baik. Perkataan kita harus benar. Setiap hari kita berbicara tentang firman itu lebih baik, lebih enak. Menguasai diri lewat menyalipkan keinginan daging dan hidup oleh roh. Dalam kitab Galatia 5 ayat 23-25 mengatakan, kelemah lembutan menguasai diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, menyalipkan keinginan daging. Hiduplah benar di mata Tuhan. Keinginan daging di dalam kehidupan manusia memang besar. Tetapi kalau kita fokuskan diri kepada Tuhan, menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, niscaya segala sesuatu di dalam kehidupan kita yang tidak benar, Tuhanlah yang membenarkan kehidupan kita. Asal kita berubahlah dengan sungguh-sungguh, taat dan setia di jalan Tuhan. Jangan pernah kita khawatir akan kehidupan. Kesempatan ini kita bisa menikmati nafas kehidupan. Kalau ada ini di tempat blessing, ini adalah salah satu tempat juga wisata yang ada di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Di belakang saya ada malaikat. Saya datang ke sini menikmati kehidupan, bisa melihat pemandangan yang indah, menikmati Kota Manado. Artinya, waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, harus saya gunakan sepenuhnya. Menikmati kehidupan, melayani Tuhan. Jangan pernah gusar, jangan pernah kita patah hati. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dimanapun kita pergi dan berada. Saya menyampaikan firman bukan untuk menunjukkan bahwa saya ini orang yang pintar, bukan menunjukkan saya ini adalah seorang yang ingin mau terkenal, tetapi sarana media sosial ini agar supaya membagikan firman Tuhan. Mereka yang tidak mengenal firman dapat mengenal firman, dan kita mulai wujud nyatakan kehidupan kita. Belajarlah hidup yang taat dan setia kepada Tuhan. Selagi masih hidup melayani Tuhan, tidak perlu kita jago pintar di atas mimbar.
Dimanapun kita pergi dan berada, kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus mencintai kita. Tuhan Yesus mencintai Pak Ronald. Bukan karena saya adalah seorang pendeta untuk menyampaikan firman, tetapi kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Kita melakukan hal kebaikan, kita menyampaikan firman untuk kita sendiri. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan. Tuhan mencatat, oh Pak Ronald hari ini dia setia, dia taat, menyampaikan firman, melakukan firman, itu untuk kita sendiri. Segala sesuatu itu usaha yang kita lakukan ini tidak sia-sia, baik di media sosial, baik kita menyampaikan, memberikan senyum kepada orang lain. Tetapi kalau kita senantiasa hidup dalam Tuhan, tidak memandang suku, tidak memandang agama, orang Kristen justru harus jadi contoh di tengah-tengah orang lain, agama-agama lain. Jangan kita meresahkan, kita jauhkan, jangan kita menentang pemerintah, jangan kita menjelek-jelekan agama yang lain. Justru orang yang mengenal agama, dia itu banyak diam. Ketika orang bertanya, dia bisa menjawab. Tetapi dia harus menjadi teladan, contoh di tengah-tengah banyak orang. Karena kita hidup sebagai masyarakat sosial. Mari kita mendoakan semoga pemerintah kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa diberkati. Kita bersyukur, berterima kasih di negeri Indonesia ini. Kita masih menikmati kehidupan kita, tidak ada perang. Tetapi di negara sana, di mana-mana terjadi perang. Kita mendoakan agar supaya Indonesia tetap utuh, jalin persatuan kesatuan, kita ciptakan kedamaian antara satu dengan yang lain, agar supaya kita Indonesia tetap jaya. Kita mendoakan supaya kita selalu ada dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan daripada pertikaian, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan membuka setiap jalan kehidupan bagi setiap manusia. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya tutup di dalam kitab Yohanes 3 ayat 30, biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus selalu dipuji, dimuliakan, dan disembah. Shalom Aleichem Bisem Hamashiach. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Christos Anesti, Alitos Anesti.